makin belakangan saya sebenarnya menghormati mereka semua dengan kepintaran dan kecerdasan mereka. Mereka ini adalah putra bangsa yang punya kelebihan yang luar biasa. Kayak Rismond, dia sangat pintar. Roy Suryo, dia pintar dalam berargumen. Bisa saja dia menjadi jubir presiden karena pintarnya berbicara. Namun dia tidak pintar menaruhkan dirinya gitu. Bahkan dia pandai mempelintir jika ada pertanyaan jebakan atau pertanyaan yang itu akan menjatuhkan dia atau orang di sekitarnya. Nah, orang seperti ini bisa loh menjadi jubir. Mungkin selama ini orang beranggapan Ibu Yeli Donati sosok yang keras dalam mengomentari polemik ijazah khususnya kepada Roy Suryo. Nah, itu faktanya seperti apa? Apakah memang benar atau gimana? Sebenarnya boleh dong hari ini saya menyampaikan apa yang sebenarnya dari hati kecil saya yang paling dalam. Perkara ijazah ini memang sudah lama dan to be continue. Dari awalnya Bang Egy menggugat melalui kliennya Bambang Tri, ijazah ijazah SMA itu sudah inkrah berkekuatan hukum yang tetap. Nah, di dalam hal itu ujuk-ujuk saya sebagai bendahara TPUA tidak mengetahui kok tiba-tiba ada ijazah S1. Nah, Bang Egy juga tidak sepakat karena dia tidak masuk ke ranah ijazah S1. Di sini dengan beberapa hal Pak Jokowi wajar jengah, udah lelah dia menahan kesabaran dengan penghinaan dan pencemaran nama baik. Selain dari kepastian tentang ijazah itu, dia kan terhina dan dicaci maki gitu, yang luar biasa. Nah, mungkin di luar ekspektasi kita bahwa dia harus membuat laporan. Ternyata begitu dia buat laporan, geger semua. Laporan ini adalah laporan tentang penghinaan, pencemaran nama baik dan fitnah yang berdasarkan tentang ijazah palsu. Jadi bukan dia menyatakan saya punya ijazah palsu, dapat saya buktikan ijazah asli gitu. Enggak begitu. Ya, kalau keberatan tentang ijazah itu kita sepakati dulu. Jika ada gugatan tuntutan dari pihak yang pemilik ijazah adalah UGM, ya, kalau itu UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak pernah kuliah di sana dan itu bukan ijazah Pak Jokowi, di situ baru kita uji telematika, uji forensik, uji apapun boleh. Karena saling berseteru. Di sini kan tidak ada yang berseteru dengan ijazah. Hanya sepihak, asumsi sepihak menyatakan ijazah itu tidak asli. Dan orang-orang yang menyatakan ini orang yang tidak berkompeten menurut saya. Orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas untuk menggiring opini tentang ijazah, tentang data pribadinya seseorang gitu. Apalagi dia mantan presiden yang ke-7. Nah, dalam hal ini saya nggak peduli dengan siapapun. Bagi saya bagaimana menyelamatkan klien saya untuk perkara ini. Dengan bergulirnya waktu, tahapan saya jalankan secara profesional. Nggak ada satupun yang buat minta gelar perkara khusus, nggak ada. Hanya saya. Tentu saya pertahankan
klien saya, karena ketika gelar perkara khusus itu yang hadir semua hadir, ada warsidik, ada propam, ada semua untuk membuktikan apakah Bang Egy ini layak ditersangkakan, meninjau ulang kembali tentang tersangkanya Bang Egy. Ada beberapa tahapan yang agak janggal, yaitu Bang Egy belum pernah di BAP, Bang Egy adalah pengacara, Bang Egy tidak pernah, Bang Egy adalah seorang advokat. Ada beberapa rentetan peristiwa yang membuat Bang Egy untuk ditinjau ulang. Nah, ketika Bang Egy sakit, dia diizinkan untuk pergi berobat secara kemanusiaan. Namun dia juga adalah orang yang taat dengan agama seperti apa. Akhirnya beliau mengadakan perdamaian dengan Pak Jokowi karena dia tahu dalam bagaimana mentadaburkan ayat-ayat Al-Quran itu, dia menyadari bahwa dia menyakiti, merendahkan Pak Jokowi dengan statement-statement yang dipertanggungjawabkannya. Jadi dia tidak minta maaf, tapi ingin berdamai dengan baik-baik pada Pak Jokowi. Dasar itulah kemudian kami dicaci, dimaki, dihina. Kemudian saya lihat kalau orang terlalu berlebihan menyikapi suatu persoalan sementara dia tidak dapat mempertanggungjawabkan, dia hanya sebagai asumsi dan omong doang, tidak pernah memperlihatkan seperti apa keterangan tentang ijazah yang ditemukannya, dari mana dia mendapatkan modal dari dokumen yang diperiksa, dokumen yang diteliti, dokumen yang dikatakannya bahwa itu adalah palsu. Itu kan nggak jelas. Kalau kecuali dia minta dokumen itu didapatkan yang akurasi, kemudian diteliti, di situ terlihat asli atau palsunya, mungkin masuk akal. Makin belakangan, saya sebenarnya menghormati mereka semua dengan kepintaran dan kecerdasan mereka. Mereka ini adalah putra bangsa yang punya kelebihan yang luar biasa. Kayak Rismond, dia sangat pintar. Roy Suryo, dia pintar dalam berargumen. Bisa saja dia menjadi jubir presiden karena pintarnya berbicara. Namun dia tidak pintar menaruhkan dirinya gitu. Bahkan dia pandai mempelintir jika ada pertanyaan jebakan atau pertanyaan yang itu akan menjatuhkan dia atau orang di sekitarnya. Nah, orang seperti ini bisa loh menjadi jubir, bisa loh menjadi pembawa acara yang hebat gitu, yang handal, bukan dimanfaatkan untuk narasi-narasi yang mempertahankan kebenaran padahal itu tidak di atas yang benar. Nah, inilah yang menjadi kita sayangkan. Beberapa saat berjelang, dia statement dari TV ke TV dengan narasi-narasi itu ke itu, bosan dan akhirnya kita muak. Tibalah saatnya saya hadir di Aiman. Di situ dia menyatakan kebohongan, dia merendahkan saya, mencaci, memaki saya. Saya tetap masih saat ini masih kontrol. Sampai detik terakhir 10 hari belakangan, bahkan 15 hari belakangan ini, dia selalu membawa foto saya, selalu menyampaikan nenek lampir, caleg gagal. Hei, jangan percaya sama Eli Daneti, bohong. Katanya ada P21, ternyata tidak. Saya menyampaikan P21 itu, kenapa saya sampaikan 1000% bahwa saya dapat mempertanggungjawabkan apa segala omongan saya, bahwa rentetan peristiwa hukum itu harus pada titik P21, harus pada titik penyelesaian akhirnya. Kepastian hukum itu harus dalam persidangan, tidak bisa tidak. Ini hukum Indonesia loh, sistem beracara di bangsa ini seperti itu. Nggak bisa di backing, nggak bisa ada backingan atau merubah timing nggak bisa, karena itu harus terjadi. Kecuali itu dia RJ, atau dia meninggal, atau Prapit, semua tidak dilakukan dan dia juga tidak meninggal. Ya akhirnya ya harus kita melakukan prosedur, yaitu persidangan.
Jadi dia hormati. Jika dia ingin persoalan ini selesai, mau benar apa tidak benar dia, sebaiknya kita ini harus harus secepatnya bersidang ya, secepatnya menempuhi persidangan. Jadi kemarin beberapa hari ini saya tidak kontrol juga. Sepertinya saya membenci Roy Suryo, padahal jujur lubuk hati saya yang paling dalam gak ada satupun yang saya benci. Kita belum tahu nasib kita seperti apa. Namun sebagai emosional, sebagai orang yang selalu dicaci, dimaki, direndah-rendahkan, tentu emosional saya tentu hadir, dan saya juga memberikan sebuah kutukan yang dalam, yang dahsyat. Dan sepertinya saya juga akan senang apabila dia ditahan. Sempat seperti itu saya. Namun saya istiqomah, jalankanlah proses hukum ini dengan baik. Saya tidak akan melakukan sepertinya ujaran kebencian terhadap dia. Biarlah dia benci saya. Saya tidak penting apapun itu, yang penting saya minta perlindungan dan ridhonya Allah dalam perkara ini. Roy Suryo, kamu dasarnya adalah anak baik. Prestasi kamu dari bawah, dari tukang foto ya, tukang analisa. Kamu dibesarkan oleh infotainment sehingga kamu punya nasib yang luar biasa, sempat jadi menteri. Tapi kecerobohan kamu, kelalaian kamu, sehingga kamu diuji oleh Allah, tidak akhirnya berujung dengan pidana, sampai dengan kamu tidak menguatkan iman sehingga kamu lost control dan kamu tidak amanah, sehingga dokumen negara kamu merugikan negara. Kita tadinya ingin melaporkan ke KPK loh ya, karena kamu main lapor sana lapor sini, kan kerugian negara ada sekitar 8,5. Walaupun perkara itu ditutup, tapi bukan menyelesaikan perkara dengan KPK ya. Di situ ada spring bed, ada kamera, dan banyak hal yang saya lihat di media itu masih ada di, kalau buka YouTube lupa saya itu, masih bisa diunduh. Nah, ini Roy Suryo ngapain lagi bermanuver? Hukum itu mencari kepastian dalam sebuah keadilan. Nah, kalau kamu ingin kepastian dan keadilan, kamu juga boleh dong kan mencari ini pembenaran kamu itu, carilah ya pengacaranya yang bagus, yang tidak hanya sekedar framing, yang bisa memberikan edukasi, ditambahkan pengacaranya, terus carilah pembuktian dan kesaksiannya seperti apa itu, kemudian jaga kesehatan ya, pakai makan vitamin gitu, jangan kamu riwa-riwi terus-menerus dengan sikap-sikap yang merasa kebenaran itu adalah padamu. Ibu Ledaniti, adakah dendam dari ibu sendiri kepada seorang Roy Suryo dengan apa yang dilakukan kepada ibu? Insya Allah pada detik hari ini, sampai detik hari ini, emosi saya hanya sesaat. Terpancing emosi sah saja sebagai manusiawi lah ya, sebagai manusia biasa. Tapi untuk dendam sih enggak. Untuk dendam sih tidak. Jika suatu saat dia butuh saya akan hadir untuk kepentingan dia. Jika suatu saat dia membutuhkan saya hadir untuk kepentingan dia. Sekali lagi, jika suatu saat dia membutuhkan saya hadir untuk kepentingan dia. Sekalipun hadir untuk sekedar berdoa demi kebaikan dan kepentingan dia. Mungkin itu hanya itu yang bisa saya sampaikan. Tidak ada yang bisa saya uraikan lagi. Ini sudah di ujung persoalan, bahwa dia apakah dia ditahan atau tidak ditahan, yang penting persidangan harus berjalan. Itu mungkin dari saya. Bun, ada pertanyaan? Tidak pernah ada rasa benci ya Bun, pastinya ya. Ini Ya. hanya emosi sesaat. Ya, karena
ngapain saya harus benci dia? Saya mengenal dia juga tidak. Dia juga bukan masuk dalam circle saya. Saya juga bahkan dalam circle dia. Ya, kalau dari awal saya salut dengan dia. Dia punya kelebihan. Cuman belakangan ini udah seperti orang nggak waras, dia statement-statement dan dia memframing saya. Wajar dong. Saya sempat hilang kendali. Ya, kalaupun ada sumpah serapah saya tarik ya. Dan saya sangat prihatin dengan keadaan Roy Suryo ya. Setelah saya mengetahui siapa dia, setelah saya mengetahui dia itu sebenarnya seperti apa, dari rekan-rekan dekatnya dia tuh bagaimana, saya menyayangkan sekali. Dan mudah-mudahan kesadaran itu lebih baik telat daripada tidak sama sekali. Bun, terakhir Bunda, saya Bun pesan bijaksana untuk Roy Suryo Bun sebagai orang yang kan masih ratingnya di bawah Bunda lah ya, gitu. Pesan dari seorang ibu Edina Nurti. Kalau sebagai pengacara saya membuat pesan, jalanilah proses hukum yang sebaik-baiknya sebagai warga negara yang baik. Pertanggungjawabkan apa yang kita omongkan, pertanggungjawabkan dengan segala hal yang harus kita lakukan. Tidak perlu malu, malulah sama Allah. Tidak perlu merasa gengsi, takut dicaci maki, nggak perlu. Kadang kala penghinaan dan caci maki orang itu Allah akan angkat derajat kita jika kita bisa sabar menghadapi segalanya. Ya, sekali lagi saya sampaikan, tidak akan gugur satu helai daun pun atas izinku, kata Allah. Apapun yang terjadi hari ini, perseteruan, perselisihan, pertengkaran, argumen-argumen yang tidak sehat, argumen-argumen yang baik, itu adalah izin Allah. Karena kita selalu minta perlindungan dan ridhonya Allah. Dan sebagai seorang ibu, sebagai seorang perempuan, saya mendoakan, ya Allah, bukalah pintu hati semua orang ingin melakukan yang terbaik. Jika dia sesat, luruskanlah ya Rob. Jika dia benar, tunjukkanlah kebenaran itu ya Rob. Tidak ada yang sempurna dari dirimu ya Rob. Saya berdoa untuk mereka semua, untuk keluarga saya, untuk saya sendiri, dan untuk saudara saya, dan terkhusus buat Roy Suryo dan Tifa. Ya, jalanilah proses hukum dengan benar dan baik. Percayalah, jika kita tabayun, jika kita menyadari bahwa kita telah melukai orang, kita pasti akan diangkat derajat oleh Allah. Dan mau jaksa, mau hakim pun yang kita hadapi, jika kita dalam lindungan dan ridhonya Allah, insya Allah selamat. Selamat bersidang, karena persidangan itu akan memperlihatkan kebenaran. Belum tahu juga pihak siapa yang benar. Tunggu putusan hakim, masih panjang persoalan. Kita tidak boleh menjas, merendahkan siapapun, karena di atas langit ada langit. Mungkin kebenaran pasti akan menemukan jalannya. Selamat berjuang dalam persidangan. Semoga tetap Allah memberikan yang terbaik buat kita semua, buat Roy Suryo, buat Tifa, karena bisa saja diringankan hukumannya, bisa saja bebas, bisa saja dapat amnesti, garansi, bisa saja setelah putusan, bisakah Pak Jokowi memaafkan? Bisa saja. Setelah ada kepastian hukum yang diterima oleh Pak Jokowi, bisa saja. Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah berkehendak. Kun Allah itu ada pemiliknya adalah yang maha pemilik alam semesta. Jika kun itu dihadirkan ke hati Pak Jokowi, putusan mau 6 tahun, mau 7 tahun, tiba-tiba Pak Jokowi memaafkan, minta dicabut, bisa saja. Enggak ada yang tidak mungkin. Mungkin itu yang penting, proses hukum kita hormati dan kita jalani, karena negara kita adalah negara hukum. Panglima tertinggi adalah hukum, dan Panglima itu adalah Pak Presiden Prabowo. Mohon Pak Presiden dalam perkara ini memperlakukan semua dalam keadaan netral dan profesional dalam penegakan hukum. Tidak ada keberpihakan, tidak ada
backingan. Karena jika kita ini lakukan akan ada hukum karma, hukum Tuhan. Enggak kepada kita, kepada anak kita, keturunan kita, cucu kita. Percayalah, siapapun agama kita, orangnya, apapun agamanya, pasti akan mendapatkan ganjaran dan balasan. Siapapun dia, apapun agamanya, pasti dia punya hati nurani yang untuk saling bermaafan. Mungkin itu di siang hari ini. Selamat siang.